wa ilaikan nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan para alim, para ulama, para ustadz, tokoh-tokoh masyarakat yang sangat kami muliakan. Jamaah sholat subuh, gerakan sholat subuh berjamaah Kecamatan Ujung Batu, yang semoga semua kita yang hadir senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita berada pada tanggal 23 Muharram 1440 Hijriah. Dalam arti kata, kita berada di penghujung bulan Muharram, bulan Hijrah. Maka pada kesempatan ini saya akan memberi tema pengajian subuh kita, 3 hadiah dari Allah bagi orang yang senantiasa berhijrah. Inilah yang akan kita bicarakan pada subuh yang berbahagia ini. Apa Pak? 3 hadiah dari Allah bagi orang yang mau berhijrah. Jadi kita yang datang subuh ini adalah orang-orang yang beruntung, karena kita akan tahu hadiah apa yang diberikan Allah di saat-saat kita senantiasa berhijrah. Untuk mengawali kajian ini, mari terlebih dahulu kita bersama-sama berselawat kepada Rasul, salawat yang dibawakan oleh orang-orang Madinah ketika menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat berhijrah dari Makkah ke Madinah. Mari Bapak Ibu kita sampaikan bersama-sama. Tala'al badru alaina misani wajaba syukru alaina ayyuhal mab'usu fina jitabil anta gausuna jami'a ya mujammal latiba sallallahu sallallahu
Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada seseorang dahulu tinggal di Sumatera Barat umpama, lalu pindahlah dia ke Ujung Batu. Orang ini disebut hijrah atau tidak? Sekali lagi, hijrah atau tidak? Udah Bapak Ibu, daripada Bapak Ibu salah, bagus dibilang wallahu alam Ustaz. Bapak Ibu, kalau ada orang dari Sumatera Barat datang ke Ujung Batu, apakah hijrah? Jawabannya dilihat dulu. Kalau dari Sumatera Barat pindah ke Ujung Batu, tak ada perubahan dalam hidupnya. Di Sumatera Barat dia jarang ke masjid. Ke masjidnya cuman Persija saja. Apa Persija? Persatuan Sholat Jumat saja. Sampai di Ujung Batu sama Persija. Di Sumatera Barat tak pernah bersosialisasi. Orang sakit dia tak mau menjenguk, orang mati dia tak mau takziah. Sampai di Ujung Batu seperti itu juga. Maka perpindahan orang ini bukan disebut hijrah, tapi nakola. Apa? Apa? Nakola. Pindah. Toh selesai. Tapi kalau ada orang dari Sumatera Barat sampai ke Ujung Batu berubah. Yang biasanya Persija naik jadi PSMS, lumayan Pak. PSMS apa Pak Ustaz? Persatuan Sholat Maghrib saja. Naik saja. Belum sampai kepada PSSI Pak. Kalau kita ini kan PSSI. Nah Bapak Ibu, sosialnya meningkat, ekonominya meningkat, pendek kata banyak perubahan dalam dirinya, maka orang itu disebut hijrah. Jadi hijrah bukan sekedar pindah, tetapi hijrah itu lebih bermakna kepada perubahan kepada yang lebih baik. Siap berubah Pak? Kenapa Ustaz? Ini janji Allah yang luar biasa. Ketika kita mau berubah, yang ibu biasanya suami diangunin atau dinganggurkan. Ya banyak Pak, 17 Agustus yang lalu. Temonong lakinya di muka rumah pagi itu Pak. Anakku ke Pak, mano ibu, koi senam jantung sehat. Pagi itu Pak. Jam 12 menung lagi suaminya. Oh Pak ngaku Pak, mano ibu, apa dari tambang Pak Ustaz. Lah dari tambang loh. Sore menung lagi suaminya. Apa mondong ya Pak, mano ibu, koi wiret. Aji ulang. Pagi senam, siang tarik tambang, sore wirid, lagi di nganggurnya Pak. Bo, pahala nggak itu? Pahala ibu itu ngurus suami. Makanya di Pekanbaru saya sampaikan, dekat suami itu pahala, mencium suami hajar aswad. Biar jelas. Itu ndak sibuk nyobainnya, nganggur lagi. Padahal apa-apa itu Masya Allah, itu bayi tua bobo. Ya Pak. Belakangnya gagah benar, tapi sangat butuh perhatian istri. Nah, berubah. Kalau dulu
dulu kurang diperhatikan, sekarang mulai diperhatikan. Ini namanya hijrah. Dan Allah punya janji yang besar. Sebelum saya utarakan janji itu, saya ingin menanya Bapak Ibu. Bapak kalau sakit kemana Pak berobat? Ke rumah sakit. Mana bisa rumah sakit mengobati? Ke dokter. Bu, sampai ke dokter, diperiksa terus, dikasih, masa langsung obat? Resep. Nah, resepnya ibu ambil, bapak ambil, betul. Terus dibawa ke apotek. Yang meracik obat di apotek siapa? Apoteker. Ini Pak obatnya. Saya mau tanya Bapak Ibu, percaya enggak Bapak Ibu dengan obat itu? Percaya enggak Bapak Ibu dengan obat itu? Percaya apa percaya kali? Percaya kali karena ingin. Bayangkan Pak. Padahal sama dokternya kenal? Sama dokternya kenal? Enggak. Sama apotekernya kenal? Enggak. Tapi dengan obatnya begitulah kita manusia. Sementara Allah sudah mengatakan ini Al-Quran sifa'u lima fis sudur. Ini Quran obat paling hebat, obat yang ada di dalam qalbumu. Siapa yang menurunkan Quran? Allah. Kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya nggak kita dengan Quran ini? Percaya nggak kita sama Quran ini? Percaya Pak Ustadz. Lihat kondisi. Tidak seperti percayanya kita dengan obat dokter. Bahkan ketika kita minum obat itu, kita sembuh, kita katakan mantap obat dokter. Sampai lupa kita kepada yang membuat si dokter, Allah Subhanahu. Mari Pak Bu, hilangkanlah kepercayaan kita kepada satu apapun yang berlebihan, dan berlebihanlah kepada Allah. Makanya Al-Quran di awal mengatakan zalikal kitabula raiba fi, tidak ada keraguan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan, apa kata Allah untuk orang yang setiap hari mau berhijrah, setiap hari mau berubah? Karena berhijrah itu bukan sekali setahun, tapi berhijrah itu setiap hari. Kenapa setiap hari? Tadi saya bacakan ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil. Makanya subuh Ahad ini tak sama dengan subuh Ahad yang lalu. Subuh Ahad ini tak sama dengan subuh Ahad yang akan datang. Bahkan Ahad yang akan datang belum tentu menjadi milik kita. Maka saat kau berada hari ini, berbuatlah yang terbaik hari ini, supaya Allah hapus keburukanmu yang semalam, dan supaya kalau kau hidup hari besok, kebaikanmu hari ini berimbas kepada hari esok. Begitu Islam mengajarkan. Nah Bapak Ibu, apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuhajiru fi sabilillah yajid fil ardi muraghama. Yang pertama, barang siapa yang mau berhijrah di jalan Allah, mau berubah, apa kata Allah? Yajid fil ardi muraghama, aku akan buat dia di muka bumi ini menjadi orang yang berbahagia. Bahagia. Pak, Bu, pilih mana? Kaya sengsara
atau miskin bahagia. Tak ada pilihan ketiga, cuman dua saja. Kalau ada yang menjawab kaya bahagia, saya pulang. Pilih Pak, enak mana? Kaya, sengsara, miskin, bahagia. Pulaknya Pak, pilih miskin bahagia, kan tak percaya. Pak, Bu, pilih Pak, kaya sengsara atau miskin bahagia? Tak kompak. Kaya sengsara atau miskin bahagia? Pak Ustadz, yo lah. Apa ada orang kaya itu sengsara? Bu, ibu punya kebun sawit luas terbentang. Uang ibu banyak di bank. Makan ibu udang rendang. Kemana pergi naik pesawat terbang. Tapi punya suami mata keranjang. Oi, mau? Tapi pasti tidak bahagia. Pak, bapak kaya, punya anak dua. Yang pertama anak bapak alhamdulillah Pak jadi bandar narkoba. Anak yang kedua jadi bandar judi online. Bahagia tidak? Pak, kalau begitu di mana bahagia? Apakah bahagia ketika kita punya harta yang banyak? Apakah bahagia ketika kita punya rumah yang besar? Apakah bahagia ketika kita punya kebun yang luas? Ternyata jawabannya tidak. Kenapa? Berapa banyak orang kaya tidak bahagia? Jenderal, Pak. Saya tidak bilang namanya. Bahagia nggak dia? Bahagia tidak? Lalu di mana bahagia itu Pak Ustaz? Bahagia itu milik Allah. Makanya ketika Allah menciptakan yang namanya bahagia, dipanggilnya 3 malaikatnya. Hai malaikatku, ini bahagia namanya. Inilah yang diminta oleh manusia setiap saat. Rabbana atina fid dunya. Kau bawa bahagia ini ke dunia, tapi ingat, jangan kau simpan di atas gunung, susah manusia mencarinya. Jangan kau simpan bahagia ini di dasar laut, susah manusia mencarinya. Tapi simpanlah dia di tempat yang paling bersih di atas dunia ini. Dibawalah bahagia ini ke bumi oleh malaikat itu Bapak. Lalu sampai di bumi, atas gunung. Apa kata kawannya? Bukankah Allah mengatakan susah kalau mencari di atas? Maka kalau sempat bahagia itu diletakkan di atas gunung Bapak Ibu, tak ada orang tinggal di ujung batu Pak. Karena di ujung batu nggak ada gunung. Semua kita pasti tinggal di gunung. Mereng nih dunia. Malaikat yang satu meletakkan di dasar laut. Loh, Allah udah bilang susah orang mencarinya. Maka bahagia itu bukan di pantai. Sementara orang gunung lihat pantai enak, betul? Orang pantai mengatakan gunung enak. Lalu apa kata malaikat yang ketiga? Bukankah Allah suruh meletakkannya di tempat yang paling bersih di atas dunia? Mana paling bersih? Ternyata qalbu. Datanglah Allah berfirman, "Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang punya bahagia itu. Lalu dia letakkan bahagia di hati orang-orang yang beriman. Walaupun dia tak berharta, tapi hatinya beriman, dia pasti bahagia. Betul.
Malam subuh ini bahagia nggak kita, Pak? Bahagia apa tidak? Bahagia kita subuh ini nggak bisa dilawan oleh orang yang tak datang, Pak. Kenapa kita bahagia? Hati kita sedang lapang-lapangnya, hati kita penuh dengan iman. Ini yang sering saya katakan. Beda, Pak, menung di rumah sama menung di masjid. Iya toh? Di rumah Bapak nengok ke atas, apa yang nampak? Loteng, Pak. Apa nih loteng mau diganti? Kurang rancak-rancak loteng, awak ikut ke kujur. Mereng wak ke kanan bu nampak gorden. Gorden tahun 2000 potang anu pernah berganti. Mereng kita ke kiri Pak nampak bini kita batu, Pak. Ya Allah. Pak dek serek bini kok, ya Allah. Kau tambah pun yang gua. Apalagi bini itu pakai bodak dingin dulu. La ilaha illallah. Oi, iya lah. Bapak nengok bini sedang tidur pakai bedak dingin, senang atau susah, Pak? Ya menjeleng, oh Tuhan. Yang ngaku pembungkul yang menekan togamnya doh. Bo, makanya dipanggillah saat itu Mu'az bin Jabal. Ya Mu'az, aku sayang kepadamu, aku cinta kepadamu, aku ingin Allah juga sayang kepadamu, aku ingin Allah juga cinta kepadamu, Mu'az. Kata Mu'az bin Jabal, ya Rasulullah, bagaimana caranya agar Allah sayang kepadaku, Allah cinta kepadaku? Kata Mu'az bin Jabal, ternyata mudah. Jangan lupa Mu'az, setiap di penghujung sholatmu ucapkanlah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ulangi Bapak Ibu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah, tolong aku untuk selalu ingat kepadamu ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, tolong aku untuk selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadati, tolong aku ya Allah untuk terus menerus memperbaiki ibadahku. Kau lakukan itu, kau baca, kau minta di penghujung sholatmu, maka Allah akan membuat engkau bahagia. Jelek Bo. Jadi kalau ada ibu yang tak bahagia, bukan kurang jalan-jalan, tapi kurang berzikir, kurang bersyukur, kurang